Sahabat GKI, saya Pendeta Paulus Christian dari GKI Pastur Bandung. Senang berjumpa kembali dengan saudara melalui sapaan Gembala GKI. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kembali kami diperjumpakan dan kami bersama-sama hendak mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat mengerti kebenaran sabda Tuhan, dan bahkan menolong kami untuk kami boleh menerapkan dalam kehidupan setiap hari. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Tuhan, mampukanlah dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang ketika mengalami penderitaan, dia merasa menjadi orang yang paling menderita. Dia mengatakan, aduh, aku ini manusia yang paling celaka. Tetapi sebaliknya, banyak orang yang sukses dan dia mendapatkan sebuah kegembiraan. Dan banyak orang yang lupa bahwa semua itu tidak akan berlangsung kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, satu sisi orang banyak yang larut dalam kesedihan, tetapi sisi yang lain, orang senang, bergembira, tetapi berlebihan. Saudara, di dunia ini semua ada waktunya, demikian kata Pengkhotbah 3 ayat 1. Sedih dan bahagia ada waktunya. Dan hari ini kita akan merenungkan satu tema. This too shall pass. Artinya ini juga akan berlalu. Semua yang terjadi. Karena itu saudara, kita tidak perlu terpaku kepada suatu peristiwa apapun, baik senang maupun juga susah. Saudara, pesan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, ketika dikatakan bahwa semua yang kelihatan itu menghasilkan kemuliaan yang kekal, artinya apa? Yang kelihatan itu, Bapak Ibu, sekalipun sementara, susah dan senang, itu bukannya tidak ada artinya. Yang kelihatan itu ibarat tempat kita mengalami ujian, membuktikan tentang iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Itu semuanya untuk menuju kepada kemuliaan kekal. Pesan yang kedua untuk kita sekalian, ayat 18 dan mengatakan yang kelihatan itu sementara. Kalimat ini kalau direnungkan sesuai dengan bijak, mengantar kepada kita semuanya untuk kita boleh seimbang dalam hidup. Kita tidak terlalu menikmati ketika kita gembira. Kita juga artinya tidak kemudian tenggelam di dalam duka cita. Karena semua itu sifatnya sementara. Darah kisah ini semakin menolong kita untuk tahu tentang kesementaraan hidup. Ada seorang muda mencari pertolongan dan ia datang kepada orang kaya. Ketika dia melihat kekayaan orang ini, saudara-saudara, dia memuji. Luar biasa kekayaannya. Tapi orang kaya ini mengatakan, this too shall pass. Semuanya ini akan berlalu nanti. Dia ditolong,
Dia pulang, beberapa bulan lagi dia datang kepada orang kaya ini, saudara. Orang kaya ini telah jatuh miskin. Dan ditanya kenapa? Kok bisa seperti ini? Lalu orang ini menjawab, "This too shall pass." Semua ini juga akan berlalu. Setelah beberapa bulan kemudian, orang muda ini datang lagi. Ingin mengunjungi orang yang sudah jatuh miskin ini, saudara. Apa yang dia lihat? Sekarang dia melihat kuburan di depan rumah orang yang kaya yang sudah jatuh miskin ini. Dan di sana, di batu nisannya ada tulisan, "This too shall pass." Semua ini juga akan berlalu. Terus saudara lihat betapa sementaranya yang kelihatan. Hanya ada sementara lalu lenyap. Dan kita diingatkan pada Yesuslah kita memiliki kekekalan. Pesan kedua ini saudara-saudara mengingatkan kita bahwa hidup kita ini saudara-saudara perlu kita itu menyadari semuanya ini. Supaya apa saudara? Kita menjadi tetap sejuk di tengah yang panas. Kita tetap menjadi manis di tempat yang begitu pahit. Kita tidak merasa kecil meskipun telah menjadi besar. Kita tetap tenang di tengah badai yang hebat. Dan kita tetap menjadi berkat sekalipun barangkali kita miskin atau bahkan tidak berdaya sekalipun. Ya. Pesan yang ketiga, kita dasari atau kita dapati dari ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, walau tubuh kami semakin merosot. Terus dia mengatakan bahwa walaupun keadaan ini seperti ini, sifatnya sementara kan, tapi dia tetap rindu, bersemangat untuk melayani Tuhan. Pesan ini mengatakan kepada kita, tetaplah melayani Tuhan dimanapun, dalam keadaan apapun kita, saya dan saudara. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berencana, ada waktu bersenang dan waktu bercanda. Tapi waktu itu singkat dan keabadian itu panjang. Waktu sekarang akan terulang. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi, tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Di mana saja dan kapan saja layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Di mana dan kapan saja oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kami berkesempatan merenungkan sabda Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Engkau memimpin kami. Dan teruslah ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Pimpinlah kami saat menjalani keseharian kami. Bimbing kami untuk tetap setia melayani apapun keadaan kami.
Terpujilah nama Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati kita. Amin.